Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman, sahabat Guntur Mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pagi ini udah 10 Rajab. Kita coba baca tafsir Sawi ya. Hasyiah Sawi terhadap Jalalain dari surah Al-Isra. Kita mulai dari surah Al-Isra berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ya, moga-moga bisa kita lanjutkan sampai selesai surat Isra kan pelan-pelan sambil belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra Makkiyatun. Illa wa inkadu layaftinunaka al-ayatis samani. Bermula surat Isra itu Makkiyah kecuali 8 ayat. Kecuali mulai dari wa inkadu layaftinunaka al-ayatis saman. Ayat-ayat yang 8. Ya, jadi nanti kita lihat surat Isra di sini kata Syekh Jalaluddin Makkiyah kecuali 8 ayat. Ayat-ayat yang 8 mulai dari wa inkadu layaftinunaka hingga Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ayat ke-79 sebelum wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Nah, itu Madaniyah mi'atun wa ishru ayatin. Itu lagi. Jadi suratul Isra mubtada Makkiyah khabar. Surat Isra itu Makkiyah kecuali itu 110 ayat atau ihda asyarata atau 111 ayat. Ada perbedaan pendapat ya dalam menghitung ayat. Ini kita fokus hasyiahnya, kita baca hasyiah semuanya. Suratul Isra. Ini adalah surat Al-Isra. Tusamma surata Bani Israel. Dinamakan akan dianya surat Isra akan surat Bani Israel. Bahkan Quran-Quran zaman dulu ada nih. Kalau di kampung kita lihat. Quran zaman dulu itu memang surat Bani Israel namanya kan. Ya, tapi kalau Quran sekarang jarang. Rata-rata surat Al-Isra. Waktu sama surat Subhana. Dan dinamakan akan dia surat Isra juga akan surat Subhana. Biasa Allah menamakan nama suratnya dengan nama dari bagian surat itu sendiri kan. Yang menamakannya bisa Allah, bisa Nabi. Nah, karena sebahagian ulama menyatakan, bukan sebahagian, bahkan hampir ijma ya. Kalau nama-nama surah itu tauqifiyah, maknanya bimbingan Nabi, bukan ijtihad para sahabat. Li'annahu jarat adatullahi fi kitabihi annahu yusammi surata bismi ba'dihha. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu jarat. Telah berlakulah oleh adat Allah. Berlakulah oleh kebiasaan Allah dalam kitabnya. Annahu bahwa sungguhnya Allah itu yusammi. Menamakan oleh Allah as-surata akan surah bismi ba'dihha dengan nama sebahagiannya surah. Surah Alif Lam Mim, surat Alhamdulillah, surah Al-Baqarah ya. Itu sudah biasa. Wa suratu mubtadaun. Suratu di matan suratu ini mubtada. Suratu mubtada. Kemudian wa makkiyatun khabaru awalu. Makkiyah itu khabar pertama. Ini sambil belajar i'rab dikit-dikit ya. Kita orang pesantren. Wa qauluhu mi'atun ilah. Nah, itu khabarun tsani, khabar yang kedua. Qauluhu ucapan musannif illa wa inkadu ilah. Nah, itu 8 ayat itu ada yang bilang madaniyah. Madaniyah. Waqila dan dikatakan kulluha makkiyatun. Seluruhnya itu makkiyah, ada yang bilang semua surat makkiyah. Nah, surat makkiyah seluruhnya. Jadi memang Masya Allah ya tentang tafsir itu memang banyak perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang surat itu kalau satu surat, kalau turun di Mekah ya di Mekah semua, Madaniyah, Madinah semua. Karena ada ulama yang berpendapat surat itu nggak diturunkan per ayat. Namanya juga surat, satu surat sekaligus. Jadi nggak ada kecuali-kecuali. Kalau Makkiyah, Makkiyah. Kalau Madaniyah, Madaniyah. Ya.
Nggak ada sepotong di Mekah, sepotong di Madinah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Qauluhu al-ayati saman, ay wa akhiruha, dan bermula akhirnya ayat itu qauluhu ta'ala, firmannya Allah Subhanahu wa taala, sultanan nasira kan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Maknanya mulai dari wa ingkadu sampai sultanan nasira, ayat sebelum ayat wa qul ja. Nah, itu madaniyah. Madaniyah katanya. Lakin bahasal Baydawi fihi, tetapi mengkaji oleh Syekh Baydawi padanya ayat bi anna qaulahu ta'ala, dengan bahwa sungguh firman-Nya Allah Ta'ala, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin ilah, itu nazalat turunnya di Mekah. Turun di Mekah hina umira, ketika diperintahkan akan Nabi alaihi salatu wasallam bil hijrah, dengan hijrah. Artinya menurut Syekh Baydawi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin ini makkiyah juga. Turunnya di Mekah, turun di Mekah ketika diperintahkan akan dianya Nabi itu hijrah. Kalau turun di Mekah berarti kan makkiyah. Ya. Jadi pendapat pertama, saya simpulkan dulu. Pendapat pertama, nah, surat Isra itu makkiyah kecuali 8 ayat. Cuma menurut kajian Syekh Baydawi, ayat yang kata ulama lain turunnya di Madinah, kata beliau juga itu makkiyah. Nah, diturunkan ketika Nabi diperintahkan untuk hijrah. Nabi diperintahkan untuk hijrah, tapi Nabi belum hijrah, turunlah ayat itu. Waqad yujabu an bahsi. Dan kadang-kadang diberi jawaban terhadap kajiannya Syekh Baydawi. Kadang dijawabkan tentang kajiannya Syekh Baydawi, di mana Syekh Baydawi menyatakan 8 ayat itu makkiyah juga. Ada jawabannya. Bi annaha lamma nazalat ba'dal amri bil hijrah iltahakat bil madani khususan. Sesungguhnya 8 ayat tadi. Manakala turun ia sesudah perintah hijrah. Tadi kan diturunkan sesudah Nabi diperintahkan untuk hijrah, tapi Nabi belum hijrah. Nah, ayat yang turun sesudah perintah hijrah bisa digabungkan ke dalam madaniyah. Nah, itu jawaban yang diberikan oleh ulama lain. Dijawabkan tentang kajiannya Syekh Baydawi bi annaha, bahwa sungguhnya 8 ayat tadi lamma nazalat. Manakala turun ia ba'dal amri bil hijrah, sesudah perintah hijrah, iltahaqat, terhubung ianya ayat bil madani, dengan ayat madaniyah secara khusus. Ya. Faqad qala ulama, dan sungguh berkatalah oleh para ulama, al madaniyu manazala ba'dal hijrah wa in kana wa in bi ardi Makkah. Surat Madani yaitu surat-surat yang turun ya sesudah hijrah, sekalipun turun ya di bumi Mekah. Nah, itu kan para ulama membagi surat dua periode. Surat yang turun, ayat Quran yang turun sesudah hijrah, dimanapun turunnya, walaupun di Mekah atau dimanapun, nah itu tetap digolongkan ke Madani. Jadi karena ini tadi turun sesudah perintah hijrah, walaupun Nabi belum bergerak hijrah, masih boleh ada kemungkinan dianggap Madaniyah. Nah, ini solusi jalan tengah. Nah, itu. Cuma ada 3 mata memandang, nggak apa-apa. Dibagi, walaupun 3 orang dibagi biar biar ramai, insya Allah banyak manfaat. Nah, kemudian kita memasuki dalam surah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci Allah. Tanziha, penyucian terhadap Allah. Tanzih Allah, penyucian terhadap Allah. Kita coba baca. Qaulhu subhanahu wa fil asli masdarun sama'iyun. Subhana, dianya subhana pada asal itu masdar sima'i bagi sabbaha al-musyaddadi. Sabbaha yusabbihu, tasbihan kiasinya. Makna masdar sama'i, masdar yang didengarkan pengucapan dari orang Arab. Kalau masdar kiasi kan ada wazannya. Ini masdar sama'i, nggak ada wazan. Subhana, dianya subhana pada asal itu masdar sama'i atau sima'i. Li sabbahal musyaddadi, bagi kata sabbaha yang ditasydidkan. Sabbaha yusabihu tasbih masdarnya. Masdar sama'inya atau sima'i subhana.
Au ismu masdarin lahu, atau dianya subhana itu isim masdar baginya sabbaha. Summa soro alaman ala tanzih. Kemudian jadi ianya subhana itu alam kepada tanzih. Jadi kalau disebut subhana ini dianggap isim alam ini, alam terhadap penyucian Allah dari segala kekurangannya. Wa ala kullin fahuwa maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahdhufin takdiruhu usabbihu. Di atas tiap-tiap pendapat, baik kita bilang subhana masdar atau isim masdar, bahwa maka dianya subhana di sini itu maf'ulun mutlak. Itu maf'ul mutlak li fi'lin mahdhufin bagi fi'il yang mahdhuf. Artinya amilnya mahdhuf. Takdiruhu bermula takdirnya itu usabbihu. Usabbihu subhana. Benar-benar aku menyucikan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mansub sebagai maf'ul mutlak. Fal maksudu minhu, maka maksud darinya subhana, imma tanzihu fakat, adakala penyucian saja. Penyucian saja. Subhana maha suci ya, penyucian. Oi, ya, tanzihu man hadza wasfuhu an kulli naqsid. Artinya menyucikan zat yang bermula ini itu sifatnya man, sifatnya zat, disucikan an kulli naqsin dari seluruh kekurangan. Maknanya tanzihu man hadza, menyucikan man. Man di sini Allah, menyucikan Allah hadza yang bermula ini kelanjutan ayat subhana itu sifatnya man, sifatnya Allah disucikan angkul linaksin dari segala kekurangan. Jadi di awal surat subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya kan. Allah yang memiliki sifat luar biasa itu mampu mengangkat hambanya. Nah, dari bumi ke langit kan dalam waktu yang sebentar. Nah, zat ini maha suci dari segala kekurangan. Nah, itu makna. Kitab Hasyiah Sawi, tafsir Jalalain, Hasyiah terhadap tafsir Jalalain. Surat Al-Isra. Ya, kenapa ini maknanya maha suci Allah dari segala kekurangan? Lianna hadhi mu'jizatun lam tasbaq li ghairihi alaihi salatu wasallam. Karena ini peristiwa Isra Mi'raj itu satu mukjizat. Lam tasbaq yang belum terdahulu ia bagi selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak pernah terjadi walaupun dalam agama Yahudi ada namanya Ukhnuh kan. Ukhnuh Nabi Idris juga diangkat ke langit ya. Ya, ada cerita bahkan ada kitab Sifru Ukhnuh. Ya. Cuma dalam keyakinan ahli sunnah itu ada macam-macam pendapat. Dalam ayat warafa'na makanan aliyah. Kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Ada yang bilang diangkat badan-badannya, ada yang kedudukannya. Ada khilaf pendapat dalam menafsirkan ayat itu. Awil maksudu at-ta'ajubu fakat, atau dianya, atau awil maksudu, atau yang dimaksud itu at-ta'ajubu fakat, menunjukkan kekaguman saja. Jadi subhana untuk menunjukkan kekaguman. Ala haddi di atas aturan subhanallah al-mu'minu la yanjisu. Kan ada pengucapan hadis Nabi Maha Suci Allah. Orang beriman itu tidak bernajis ya, hidupnya tidak bernajis, matinya juga tidak bernajis. Nah, ini di sini subhana di sini penggunaannya untuk ta'ajub saja, kagum kita kepada orang yang beriman. Dia nggak bernajis hidup dan matinya. Hai, ajaban libahiri kudratillah. Ini kalau maknanya hanya untuk ta'ajub, berarti makna subhanallazi asra bi abdihi maknanya ajaban. Benar-benar mengherankan libahiri kudrah bagi kehebatan kudrah fa'ili hadzal fi'li, bagi kudrah bagi kemampuan pelaku ini perbuatan dan kesempurnaannya pelaku ini perbuatan. Maknanya Allah yang telah mengisra mi'rajkan Nabi. Awit tanzihu ma'at ta'ajub, atau yang dimaksud dengan subhana tadi tanzihu menyucikan Allah bersama ada kekaguman di sana. Penggabungan dua pendapat di atas. Ka'annahu qala, seolah Allah itu berfirman ia. Ajaban litanzihillahi ta'ala an kulli naqsin. Betapa mengherankan, betapa mengagumkan bagi sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan. Haitsu sadara minhu hadzal fi'lul ajibul khariqul adah,
sekira-kira terjadi darinya Allah oleh ini perbuatan yang penuh kekaguman, al-khariku yang menyalahi ianya perbuatan, atau ya al-khariku yang terjadi ianya perbuatan yang membelah ianya perbuatan yang menyalahi ia bagi adat. Betapa ajaib terhadap kesucian Allah dari segala kekurangan, di mana terjadi dari Allah ini perbuatan yang mengagumkan, perbuatan yang menyalahi adat. Ya manusia terbang lah bahasa kita kan. Nanti kita kaji tentang Isra Mi'raj. Nah, itu kesimpulan maknanya. Ulang lagi, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci alladzi. Maha suci Allah yang memperjalankan ia bi 'abdihi akan hambanya Allah. Siapa hambanya? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lailan pada malam hari. Beliau menggambarkan di sini. Asra ini memang artinya berjalan malam. Asra tanpa lailan pun kita udah tahu arti asra itu memang berjalan malam. Jadi asra dan sara dua-duanya lazim ya. Baik wadan af'ala tetap lazim. Bi'abdihi jadi maf'ulnya muta'addi dengan huruf jar. Ini termasuk fi'il ajaib kan? Biasanya af'ala itu muta'addi. Ini asra lazim. Kita lihat. Qaulu alladzi ismu mausul mudhafun li subhana. Bermula firman Allah alladzi itu isim mausul itu mudhaf bagi subhana. Wal mausulu wa in kana mubhaman illa annahu tamayyaza bisilah. Isim mausul sekalipun ada yaitu isim mubham, melainkan yang mausul itu berbeda ya dengan silah. Jadi dalam pembahasan kitab Jarumiyah, salah satu isim ma'rifah yaitu isim mubham. Dalam isim mubham masuk dua, isim isyarah dan isim mausul. Nah, kalau dia mubham, kenapa dia dianggap ma'rifah? Oh, dia ma'rifah dengan silah. Karena itu setiap mausul mesti ada silahnya. Setiap isim isyarah mesti ada musyaru ilihnya. Makanya jadi ma'rifah kan? Makanya beliau bilang di sini, wal mausul wa in kana mubhaman. Isim mausul sekalipun ada yaitu mubham illa annahu. Melainkan bahwa sungguhnya isim mausul itu tamayyaza, berbeda ya dengan silahnya. Fa inna hadhihi silata laysat li ghairihi ta'ala. Maka sesungguhnya ini silah itu tidak ada ya bagi selainnya Allah. Enggak mungkin silah ini dhamirnya atau fa'ilnya kembali ke selain Allah. Kenapa? Karena diawali subhana. Hanya Allah yang maha suci kan? Subhanalladzi, maha suci alladzi. Pasti maksudnya Allah. Fa inna hadhihi silah, maka sesungguhnya ini silah laisa. Tidak ada ianya ini silah li ghairihi ta'ala bagi selainnya Allah. Siyama, lebih-lebih lagi ma'a tasdiril jumlati bit tasbih. Bersama dimulainya jumlah bit tasbih, tasbihil ladzi dengan tasbih yang huwa, yang dianya tasbih itu muhtasun billah, terkhusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asra. Asra. Qaulu asra huwa wa sara fi'lun lazimun bima'na sara fil laili. Jadi asra, dianya asra dan sara. Itu fi'lun lazim, fi'il lazim bima'na sara fil laili, berjalan ia di malam hari. Jadi asra memang berjalan malam. Fal hamdatu laisat litta'diyati ilal maf'uli. Maka hamdah di asra, maka bermula hamdah itu laisat. Bukan dianya hamzah litta'diyah untuk memuta'adikan kepada maf'ul, bukan. Ya. Tapi kenapa juga ada tambahan lailan kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan ia di malam hari akan hambanya pada malam hari lagi. Ya, kan gitu? Nah, kenapa disebutkan lagi malam? Bisa maknanya untuk penguat atau bisa untuk menunjukkan sedikit bahwa kejadian itu terjadi di sebentar dari malam, enggak lama. Nah, kita baca dulu ya. Nusiba ala dorfi, dinasabkan akan lailan di atas dorab. Maknanya lailan sebagai dorab. Wal isra'u sayrul laili. Isra itu sendiri artinya berjalan malam. Kalau isra artinya berjalan malam, kenapa ada tambahan lailan? Wa faidatu dzikrihi al isyaratu bitangkirih. Nah, bermula faedah menyebutnya lailan, padahal sudah dipahami dari asra, itu untuk mengisyarah dengan nakirahnya lailan, diisyarahkan ila taklili muddatih, kepada sedikit masanya perjalanan,
terjadi sebentar saja di malam hari. Nah, itu. Insya Allah. Ya. Jadi ngaji di tok-tok ini kalau kita diem nggak kelihatan orang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa namanya? Kalau nggak kelihatan orang bermasalah, dianggap nggak ada orang. Bentar, harus ada interaksi ya bang. Ada, kopinya ada nanti. Kalau perlu nanti ya selesai ngaji tapi sekarang nggak bisa dikirim. Sambil di tap-tap. Qauluhu bi'abdihi. Qauluhu bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Tadi kan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lam yakul binabiyihi. Tidak berfirman yanya Allah. Atau tidak berkata yanya Allah binabiyihi dengan nabinya. Kenapa bi'abdihi bukan binabiyihi? Wala birasulihi. Dan Allah tidak menyatakan rasulihi. Allah memperjalankan rasulnya. Isyaratan illa anna wasfal ubudiyati akhasul awsafi. Karena mengisyarahkan kepada bahwa sungguh sifat ubudiyah, sifat hamba, itu akhasul awsaf. Itu paling spesial, paling khususnya sifat, dan paling mulianya sifat. Paling mulianya sifat. Li'annahu idza sahat nisbatul amdi li rabbih. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an apabila sahih, apabila benarlah oleh menisbahkan hamba bagi Tuhannya, maknanya begini, ketika kita menyatakan diri sebagai Abdullah, cuma sayang, Abdullah hamba Allah, cuma yang menyebutnya kita sendiri kan. Kita mengakui sebagai hamba Allah. Apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Kan belum tentu. Tapi ini Nabi keren. Ini yang menyatakan Nabi hamba Allah, Allah sendiri. Ini istimewa banget. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an, idza sahhat nisbatul abdi. Apabila benar, apabila sahihlah oleh nisbah hamba bagi Tuhannya. Bihaisu dalam arti la yusyriku fi ibadati ahadan. Tidak menyekutukan ia dalam ibadahnya akan siapapun. Faqad faza wa sa'ada, maka sungguh beruntung ia dan bahagia ia. Seseorang yang benar-benar jadi hamba Allah, Masya Allah, dia beruntung di dunia dan di akhirat. Cuma Nabi ini menjadi hamba Allah, Masya Allah, yang menyatakannya Allah. Berarti Nabi memang benar-benar hamba Allah. Adapun kita sendiri yang menyatakan Abdullah kan. Perilaku kita belum tentu Abdullah. Kadang Abdul Hawa, Abdul Dunia kan. Ya, jadi istimewa ini. Abdihi istimewa. Walidha zakarahullahu fil maqamati syarifati fi maqamil wahyi. Karena ini, hamba itu sifat mulia. Zakarahu menyebutkan akannya hamba oleh Allah fil maqamati syarifah pada posisi makam-makam yang mulia. Fi maqamil wahyu, di makam wahyu. Ketika Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dipanggil sebagai hamba. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, fa'auha ila abdihi ma'auha. Surat An-Najm. Maka mewahyukan ianya Allah kepada hambanya akan apa yang ia wahyukan. Nah, nanti ini di kajian Mi'raj nih. Ini menunjukkan istimewanya abdi, maka dalam makam wahyu Allah menyebutkan hamba. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Wa fi maqamid da'wah, dan dalam makam doa. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa annahu lamma qama abdullah yad'u. Dan bahwa sungguh hal dan sya'an manakala berdirilah oleh hamba Allah. Yad'u, hal kan hamba Allah itu yang berdoa ya kepadanya Allah. Ini Abdullah juga Nabi. Ya kan? Disebut Abdullah hamba Allah. Al-Jin. Karena ini memang Abdullah itu istimewa. Qala al-Qadhi Iyad, berkatalah oleh Qadhi Iyad dalam sebuah syair dalam Buhur Wafir. Apa kata Qadhi Iyad? Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa qidtu bi akhmasi ata'us suraya. Suraya. Wa mimma zadani. Sebahagian dari perkara yang menambah ianya perkara kepadaku akan kemuliaan dan kebanggaan. Tihan, kebanggaan. Semacam takabur, kayak takabur gitu. Berbangga.
Sebahagian dari perkara yang menambah ia kepadaku akan kemuliaan dan kebanggaan. Wakidtu, dan hampirlah aku biakhmasi dengan kakiku atau usuraya, aku menginjakkan akan bintang yang ada di langit. Itu dukhuli mubtada muakhar. Mimma khabar muqaddam. Dukhuli itu masuknya aku tahta qaulika, di bawah firmanmu ya Allah, ya ibadi, wahai hamba. Jadi kata Syekh, di antara lain yang membuatku mulia, terasa bangga, hampir-hampir aku kayak terbang ke langit gitu karena bangganya. Aku masuk dalam firman-Mu ya Allah, ya ibadi. Dalam Quran banyak kan? Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang terlanjur berbuat zalim, maksiat segala macam, masih dipanggil oleh Allah. Ya. Wa an sayyarta ahmadali nabiyya, dan bahwa engkau telah menjadikan akan Ahmad, engkau jadikan bagiku akan sebagai nabi. Ini yang membuat aku bangga. Pertama jadi hambamu, yang kedua jadi umat nabimu. Nah, itu alasan pertama. Kenapa di sini bi'abdihi? Karena istimewanya menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Ini alasan pertama. Ada alasan yang lain. Wahunaka wajhun akharu. Di sana itu ada alasan yang lain. Kenapa Allah memanggil Nabi dengan bi'abdihi? Wahwa, dianya alasan yang lain itu khaufu dhalali ummatihi bihi. Itu takut tersesat umatnya Nabi dengan sebabnya Nabi. Takut tersesat umat Nabi dengannya Nabi. Maknanya takut umat Nabi menyembah Nabi di akhir zaman. Sebagaimana umat Nabi Isa menyembah Nabi Isa. Tapi kalau Allah memanggil Nabi sebagai hamba, ya nggak mungkin hamba jadi Tuhan. Nggak akan dipertuhankan oleh umatnya. Khaufu dhalali ummatihi. Takut tersesat umatnya Nabi dengannya Nabi. Kama dhallat ummatu Isa bihi. Sebagaimana tersesatlah oleh umat Nabi Isa dengannya Nabi Isa. Hai suqalu, sekira-kira mereka berkata ibnullah, Nabi Isa itu putra Allah. Nah, ya. Insya Allah masuk juga alasannya. Wa qawluhu bi'abdihi, dan firman Allah bi'abdihi ay bi ruhihi wa jismihi ala sahih. Maknanya Allah memperjalankan Nabi di malam hari, memperjalankan hambanya dengan ruh dan jasadnya. Ruh dan tubuhnya atas pendapat sahih. Memang ada mukabil sahih yang menyatakan ruhnya saja. Ahli sunnah meyakini Nabi di Isra Mi'rajkan dengan ruh dan jasad. Khilafan liman qala innal Isra'a birruhi faqat. Khilaf bagi orang yang berpendapat yang berkata sesungguhnya Isra itu dengan ruh saja. Isra dengan ruh saja. Isra termasuk Mi'raj. Ya, dengan ruh saja. Ada pendapat seperti itu. Wa nuqila an Aisyah, dan dinukilkan akan dianya pendapat dari Sayyidah Aisyah. Bahkan salah seorang yang berpendapat Nabi diisrakan dengan ruh saja, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Undur tafsir Al-Khazin. Kalau pengen lebih panjang lagi, kata beliau, perhatikan olehmu akan tafsir Khazin dan Tahdzib al-Asar lihat Tabari kan, dan kitab Tahdzib al-Asar milik At-Tabari. Sayyidah Aisyah menyatakan Nabi diisra mi'rajkan dengan ruhnya saja karena beliau tidak kehilangan. Ada hadis dari Sayyidah Aisyah yang bunyinya beliau tidak kehilangan Nabi di malam itu. Tapi para ulama menolaknya. Kenapa? Ketika itu Sayyidah Aisyah belum menikah sama Nabi. Bagaimana beliau menyatakan beliau nggak kehilangan Nabi, padahal beliau belum jadi istri Nabi. Ya, itu. Wahwa mardudun, dan dianya pendapat itu mardud, tertolak. Dengan apa ditolak? Bi annaha kanat hadisatas sinni idzaka. Dengan bahwa sungguhnya Sayyidah Aisyah itu ada itu yang masih muda. Hadisatas sinni yang masih anak kecil, yang baru usianya idzaka ketika itu. Walam takun fi ismatihi, dan belum jadi ianya Aisyah itu dalam penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi istri Nabi, ataupun kalaupun sudah jadi istri Nabi belum serumah dengan Nabi. Jadi enggak mungkin
bisa diterima kalau riwayat menyatakan beliau nggak kehilangan Nabi ya, gitu kata para ulama. Nah, itu. Qauluhu Muhammadun. Muhammadun tadi kita baca Alladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan ia akan hambanya. Siapa hambanya? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammadin. Qauluhu Muhammadin innama lam yusarrih bihi li'ilmihi minas siyaqi wa min sababin nuzul. Nah, hanya saja tidak menerangkan ianya Allah dengannya nama Muhammad ya. Kita kembali ke Allah kan. Nah, kalau bukan ke Allah ke siapa kan? Nggak mungkin kan? Karena memang dalam ya Muhammadin ini Syekh Jalal menyebut mudah-mudahan maksudnya dalam dalam ayat Al-Qur'an. Qauluhu Muhammadin hanya saja lam yusarra, tidak diterangkan dengannya nama Muhammad dalam Quran li ilmihi karena dimaklumkannya Muhammad minasiyah dari siyah wa min sababin nuzul dari sebab nuzul. Tapi rada aneh ibaratnya. Artinya begini, kan ada juga pemahaman yang menyatakan yang di Isra Mi'rajkan bukan Nabi Muhammad karena nggak disebutkan nama. Ada pendapat seperti itu karena ini surat Isra. Surat Isra secara umum isinya tentang Bani Israel. Sehingga ada yang berpendapat yang Isra Mi'raj itu Nabi Musa katanya kan. Nah, tapi kita ahli sunnah atau mayoritas kaum muslimin menyatakan yang di Isra Mi'raj kan ini Nabi walaupun tidak disebutkan nama Nabi. Sama kayak disembelih kan ada khilaf juga kan, ada yang bilang Nabi Isa. Kita ulang lagi. Ini kalau kita baca Hasyiah memang begini dia kan. Pelan-pelan. Tadi Asra artinya berjalan malam. Berjalan malam. Tapi ada tambahan lailan. Itu apa ada tambahan lailan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari akan hambanya. Lailan pada malam hari. Padahal arti Isra itu sayrul laili, jalan malam. Nah ini wa faidatu dzikrihi, faedah menyebutkan lailan walaupun sudah dipahami dari Asra. Al isyaratu bitangkirihi untuk menunjukkan dengan nakirahnya lailan kepada sedikit masa terjadinya Isra. Nah, ini kita baca. Qaulu wa faidatu dzikrihi ay ma'a ilmihi. Manfaat menyebutkan lailan ma'a ilmihi bersama dimaklumkannya lailan min dzikril Isra dari penyebutan kata Asra. Itu tadi kan untuk menunjukkan ilah taklil limudati kepada sedikit masanya, masa terjadi Isra. Berapa lama si Nabi mengalami peristiwa Isra? Faqila, maka dikatakan orang qadru arba'i sa'atin. Seukuran 4 jam. Ada yang bilang peristiwa Isra itu terjadi selama 4 jam. Nah. Waqila salasun, dikatakan orang salasun. Maksudnya salasu sa'atin 3 jam. Waqila kadrul lahdatin, dikatakan orang sebentar saja. Kadrul lahdah kadar sebentar saja. Kayak kilat gitu kan. Nah, ini termasuk yang bilang kadrul lahdatin termasuk Syekh Subki. Qala Subkiyu fi ta'iyyatih. Berkatalah oleh Syekh Subki dalam kitab ta'iyahnya. Buhur Tawil. Apa kata Syekh Subki? Wa'udta wa kullul amri fi qadri lahdatin. Wa'udta engkau kembali ya Rasul. Dan bermula segala urusan itu dalam sebentar saja. Fi qadri lahdah dalam ukuran sebentar saja. Atau maksud sebentar maknanya cepat. Walaupun bukan sekedip mata. Karena kalau sekedip mata nggak bisa kita bayangkan. Masya Allah. Ini kita hafal ayat ini kan. Sambil ini bulan apa namanya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram. Dari Masjidil Haram. Yakni Makkah. Dari Makkah. Jadi Makkah kan lebih luas dari Masjidil Haram. Ini jadi masalah juga. Kenapa beliau mentakwil Masjidil Haram jadi Makkah. Dari Masjidil Haram maksudnya Makkah ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis, yakni Baitul Maqdis
Nah, kenapa disebut Aqsa? Jauh. Aqsa itu jauh, masjid yang sangat jauh. Aqsa kan isim tafdhil, masjid yang sangat jauh, yakni Baitul Maqdis. Kenapa disebut Aqsa? Li bu'dihi minhu, karena jauhnya masjid darinya Mekah, darinya Masjidil Haram. Alladzi barakna haulahu, masjid yang kami berkahi di sekelilingnya masjid, kami berkahi bisimari wal anhar, dengan buah-buahan dan sungai-sungai. Ya, kita lihat ini kan, penting ini kita baca hasyiah. Jadi Masjidil Aqsa penuh berkah. Apakah masjid lain nggak berkah? Ketimbul pertanyaan. Apakah Masjidil Haram kurang barokahnya? Ternyata enggak juga. Enggak. Ini kita lihat nih. Qauluhu minal Masjidil Haram min li ibtida'il ghayah. Bagi permulaan batas, permulaan batas keberangkatan Nabi yaitu Masjidil Haram. Qauluhu ay Makkah. Dari Masjidil Haram Syekh Jalal memaknainya Makkah. Innama fassarahu bidzalik, hanya saja menafsirkan oleh Syekh Jalal akan Masjidil Haram dengan demikian Makkah. Kenapa? Liyasduqa bikullin minal qaulaini, agar terbenar ianya Masjidil Haram dengan tiap-tiap dari dua pendapat. Jadi ada dua pendapat kan? Nabi ketika di Isra Mi'rajkan dari mana sih? Ada yang bilang Nabi sedang tidur di Masjidil Haram sesuai dengan teks ayat minal Masjidil Haram. Ada yang bilang Nabi sedang tidur di rumah Ummi Hani, bibi beliau kan, anak Abi Thalib. Nah, sehingga Syekh Jalal untuk mendukung dua pendapat itu beliau memaknai Masjidil Haram Mekah, dari Mekah. Artinya dari Mekah bisa dari Masjidil Haram, bisa dari rumah Ummi Hani. Ya, itu. Ini Syekh Sawi menyatakan innama fassarahu bidzalik. Hanya saja menafsirkan oleh Syekh Jalal akannya Masjidil Haram bidzalik dengan demikian Mekah, lias duka, agar terbenar ianya Masjidil Haram bikullin minal qaulaini, dengan tiap-tiap dari dua pendapat. Wahuma, dan keduanya dua pendapat itu halkana muttaji'an. Apakah ada ianya Nabi itu yang berbaring di Masjidil Haram, au fi baiti Ummi Hani, atau yang berbaring di rumah Ummi Hani. Nah, sehingga agar dua-dua pendapat itu masuk, beliau maknai Masjidil Haram dengan Makkah. Wafil hakikah, dan sebenarnya kata Syekh Sawi, la takhalufa, tidak ada perselisihan, nggak ada perselisihan. Kenapa nggak ada perselisihan? Li'annahu 'alal qawli bi'annahu kana fi baiti Ummi Hani faqad ihtamalathu malaikat. Karena bahwa sungguh hal dan syai'an di atas pendapat bahwa sungguh Nabi itu ada ia di rumah Ummi Hani, faqad, maka sungguh ihtamalathu, membawa akannya Nabi oleh malaikat. Waja'u bihi ilal masjid, mereka datang dengannya Nabi ke masjid. Artinya kalaupun ketika terjadi Isra Nabi di rumah Ummi Hani, tetap berangkatnya dari masjid. Artinya malaikat mengambil Nabi dari rumah Ummi Hani, dibawa ke masjid dulu. Ini ceritanya panjang di sini kan. Nanti ada campuran Israiliyat sedikit. Nanti kita bahas. Nah, jadi karena hal dan syai'an di atas pendapat bahwa sungguh Nabi itu ada ayat di rumah Ummi Hani, faqad ihtamalathu, membawa akannya Nabi oleh malaikat, waja'u bihi, mereka datang dengannya Nabi ilal masjid, ke masjid. Wasyakku sadrahu hunaka, dan mereka membelah akan dadanya Nabi di sana. Nah, summa attaulahu bil buraki ba'da dzalik, kemudian mereka membawakan untuk Nabi dengan burak sesudah demikian. Ini banyak keajaiban di sini kan, sesudah pembelahan dada segala macam, dan kita nggak paham kan, kenapa harus dibelah dada kan. Nah, nanti kalau ada isyarah kita bahas. Kemudian Nabi diberikan burak. Nah, falam yahsulil isra'u illa minal masjidi. Maka tidak terjadilah oleh Isra kecuali tetap dari masjid juga. Intinya sudah benar. Bukan sudah benar, mestinya nggak usah ditakwil ayat. Langsung aja minal masjidil haram. Nabi diisrakan dari masjidil haram. Fal aula lil mufassiri ayyubqiyal ayata ala zahiriha. Maka bermula yang lebih baik bagi mufasir, bagi Syekh Jalal, itu bahwa membiarkan ia akan ayat di atas zahirnya ayat. Nah, zahirnya ayat itu Masjidil Haram, udah. Jangan dimai Makkah. Wa kanal masjidu izaka biqadril mataf. Dan adalah masjid ketika itu dengan ukuran tempat tawaf sekarang. Masjid dulu masih kecil kan? Masjid dulu masih kecil karena pengembangan Masjidil Haram kan belakangan.
Masya Allah. Sambil ngopi teman-teman, sambil ngopi. Summa wassa'ahul muluk. Kemudian meluaskan akannya masjid oleh para raja. Oleh para raja. Wa awwalu man wassa'a fihi Umar bin Khattab. Bermula awal orang yang meluaskan ia padanya Masjidil Haram itu Umaru bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah kedua. Fakanu yashtarawna duwara Makkata, maka adalah mereka itu yashtarawna, mereka membeli duwara Makkata akan rumah-rumah Mekah, wa yudkhilunaha fihi, mereka memasukkan akannya rumah dalamnya masjid. Karena rumah-rumah di sekitar masjid dibeli hingga jadilah perluasan terhadap masjid. Masya Allah, terima kasih kopi. Nah, kita lihat. Jadi Nabi di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang jauh, ke masjid yang jauh. Qauluhu ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang jauh. Huwa awwalu masjidin buniya fil ardi ba'dal Ka'bati. Dianya Masjidil Aqsa itu awal masjid. Bunia yang dibangun akan dianya masjid di bumi ba'dal Ka'bah, sesudah Ka'bah. Nah, ini pendapat di sini nggak tahu sumbernya apa kan? Kata beliau, mungkin karena disebutkan dalam Quran. Nah, jadi awal masjid dibangun sesudah Mekah itulah Masjidil Aqsa. Siapa yang membangunnya? Ini saya juga baru dengar ini. Banahu Adamu ba'da'an banal Ka'bata bi arba'ina sanata. Membangun akannya Masjidil Aqsa oleh Nabi Adam alaihissalam sesudah bahwa membangun oleh Nabi Adam akan Ka'bah dengan 40 tahun. 40 tahun sesudah pembangunan Ka'bah dibangunlah Masjidil Aqsa. Nah, ini termasuk informasi baru ini. Dulu pernah ngaji, cuma nggak baca hasiahnya, baca di luar saja lewat. Banyak informasi yang kelewat. Masya Allah. Wal hikmatu fil isra'i bihi ila baitil maqdis. Bermula hikmah pada isra'nya Nabi ke Baitul Maqdis itu liyudhira syarafahu atau liyadhara syarafuhu, agar tampaklah, kita lazimkan saja karena yad bukan yud kah, liyudhira ini liyadhara syarafuhu, agar tampaklah kemuliaan Nabi ala jami'il anbiya wal mursalin, atas semua para nabi dan para rasul, agar tampak kemuliaan Nabi, makanya diisrakan ke Baitul Maqdis. Kenapa kalau ke Baitul Maqdis menunjukkan Nabi mulia? Nah, ada alasannya. Karena Baitul Maqdis itu rumah para nabi. Ketika Nabi sampai ke situ, Nabi yang diangkat jadi imam kan? Seseorang yang menjadi imam di tempat orang lain menunjukkan dia luar biasa. Biasanya hanya raja-raja kan yang berhak jadi imam di tempat orang lain. Nah, itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim imaman fi makanihim. Karena Nabi alaihi salam itu salat ya Nabi bersama mereka para nabi dan rasul, imaman sebagai imam fi makanihim di tempat mereka. Tempat mereka Nabi jadi imam. Wa sya'nul ladzi yataqaddamu 'alal insani fi baitihi yakunu huwa sultan. Dan bermula perkara orang yang mendahului ia di atas manusia di rumahnya manusia. Mananya sifat, sya'an sifat. Ya kan? Perkara orang yang berada di depan ia, yang maju ia di atas manusia di rumahnya itu. Yakunu huwa adalah dianya si allazi itu as-sultana, penguasa. Biasanya hanya raja kan yang berhak didepankan dimanapun dia berada. Ini ketika Nabi berada di depan menjadi imam, nah, itu Nabi menunjukkan istimewa li'anna sultana lahu takaddumu ala ghairihi mutlaqan. Karena sultan atau karena hanya sultan, baginya sultan itu boleh mendahulukan di atas lainnya sultan secara mutlak kan? Namanya raja kan bebas ya. Raja kan lebih hebat dari pemilik kan. Maliki yaumiddin, pemilik. Kalau maliki tanpa alif itu raja. Kata para ulama, maliki lebih mubalaghah dari malik. Karena raja bisa menggusur pemilik. Kan? Kita punya tanah ini milik kita. Penguasa pengen bikin jalan, kita digusur ini, nggak bisa protes.
Jadi raja lebih berkuasa dari pemilik. Maliki sembail. Maliki amsilah balaghah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, liyasuhula ala ummatihil mahsyaru. Dan supaya mudah atas umatnya Nabi oleh mahsyar. Ini saya kurang paham nih. Gimana maksudnya mudah mahsyar? Gara-gara Nabi diisrakan agar mudah mahsyar. Mudah kita dikumpulkan di akhirat. Coba. Waliyasuhula ala ummatih, dan agar mudah di atas umatnya Nabi al-mahsyaru oleh mahsyar. Dalam segi apa mudah? Hai suwadu'a qadamahu fi. Sekira-kira telah meletakkan oleh Nabi akan kakinya Nabi di mahsyar. Di mahsyar itu. Fa innal khalqa yuhsyaruna hunaka, karena makhluk semua itu akan dikumpulkan di sana. Akan dihasyarkan, dikumpulkan di sana, yaitu mulai dari Palestina. Ini saya nggak paham nih. Gimana maksudnya ya? Hunaka kama rawahu Ibnu Majah. Nanti kita lihat hadis ini biar jelas ya. Nah, mungkin ada penjelasan panjang lebar di sini. Kama rawahu Ibnu Majah, sebagaimana meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Majah dari Sayyidina Maimunah bintil Haris ya. Mudah-mudahan kalau kita menemukan hadis yang panjang ini dalam Sunan Ibnu Majah, akan jelas maksudnya. Dari mana pertama manusia dikumpulkan. Ya? Belum sempat saya cek. Ulang lagi. Allah mengisrakan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya? Masjid yang jauh. Yakni Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Rumah yang suci. Rumah suci. Idhofah bukan sifat. Baitul Maqdis. Ada juga yang membaca Baitul Muqaddas, ya kan? Tapi di sini Baitul Maqdis. Min idhafatil mausufi li sifati. Dari idhafah mausuf bagi sifatnya. Ya, idhafah mausuf bagi sifatnya. Asalnya rumah yang disucikan kan? Jadi rumah suci. Ya. Baitul Muqaddas. Ya, berarti Muqaddas kita baca ini Baitul Muqaddas. Bukan Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Asalnya na'at nih, na'at man'ut. Tapi sekarang diidhofahkan. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis juga boleh. Baitul Muqaddas, al-mutahhar. Rumah yang disucikan. Disucikan an ibadati ghairihi ta'ala, dari beribadah bagi selainnya Allah. Jadi nggak pernah dalam masjid itu disembah selain Allah. Walidha lam yu'bad fihi sanamun qad. Karena itu namanya saja Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan, disucikan dari penyembahan selain Allah Ta'ala. Karena itu lam yu'bad, tidak pernah disembah dalam masjid itu akan patung sama sekali. Saya juga kurang paham tentang sejarah kan, apakah pernah Masjidil Aqsa itu jatuh ke tangan selain kaum muslimin atau bagaimana? Eh, tapi menurut di sini begitu. Nggak pernah orang menyembah berhala di sana. Masya Allah. Alladzi barokna, Masjidil Aqsa yang kami berkahi, di sekelilingnya masjid diberkahi dengan buah-buahan dan sungai-sungai. Qauluhu alladzi barokna haula. Masjid yang kami berkahi sekelilingnya masjid. Barakatan dunyawiyatan. Artinya berkah duniawi yang dimaksud di sini. Masjidil Aqsa diberkahi berkah duniawi. Bithimari, dengan buah-buahan, wal anhari, dan sungai-sungai. Kama qala al-mufassir, sebagaimana berkata oleh mufassir di luar kan. Wa amma fi dakhilihi, adapun di dalamnya masjid, falaisat mukhtasatan bih, maka tidak ada ianya berkah itu khusus dengannya masjid. Kalau dalam masjid mah semua masjid penuh berkah, bukan hanya Masjidil Aqsa. Balil barakatu fi kilal masjidaini bal hiya atamu fil Masjidil Haram. Bahkan bermula berkah itu ada pada tiap dua masjid. Masjidil Haram penuh berkah, Masjidil Aqsa penuh berkah kalau dalamnya. Bahkan dianya berkah itu lebih sempurna dalam Masjidil Haram. Karena berdasarkan hadis Nabi kan, salat di Masjidil Haram kan 100.000 rakaat. Nah, berarti barokahnya lebih luar biasa lagi. Jadi barokna haulahu, memang berkah di sekelilingnya, lahirnya. Ya, banyak buah-buahan, tapi perang terus di sana kan. Nah,
jadi banyak perang bukan berarti nggak berkah. Itu kan ujian juga, perjuangan, banyak yang syahid. Kenapa? Kenapa Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Linuriyahu. Linuriyahu agar kami memperlihatkan kepada Nabi dari ayat-ayat kami. Agar kami memperlihatkan kepada Nabi dari ayat-ayat kami. Nah, dari sini juga, sehingga banyak ulama tidak pernah membahas apakah Nabi melihat Allah dalam Isra Mi'raj atau tidak. Enggak pernah dibahas. Bahkan enggak disenggol sama sekali. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang, Allah mengisra mi'rajkan Nabi bukan untuk memperlihatkan zatnya, tapi untuk memperlihatkan ayat-ayatnya. Nah, sehingga ada ulama yang meyakini bahwa memang Nabi tidak melihat Allah. Ya kan? Tidak melihat Allah karena memang Isra Mi'raj tujuannya bukan untuk melihat Allah, tapi untuk melihat ayat linuriyahu agar kami perlihatkan kepada Nabi dari ayat-ayat kami. Ai ajaiba kudratina, keajaiban kudrah kami. Nah itu. Dan tentang melihat Allah sendiri dalam ahli sunnah, memang secara umum mayoritas Asy'ari meyakini Allah itu nggak bisa dilihat di dunia, tapi bisa dilihat di akhirat. Ada sebahagian yang juga nggak bisa dianggap bukan ahli sunnah, meyakini bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tidak di dunia, tidak di akhirat. Tetap berpegang kepada ayat la tudrikuhul absar, kan? Wa huwa yudrikul absar. Itu panjang kajian dalam tauhidnya tentang lantaroni. Intinya di sini linuriyahu agar kami memperlihatkan kepada Nabi min ayatina dari ayat-ayat kami ay ajaibi, ajaibi kita baca majrur, ajaibi kudratina, keajaiban kudrah kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah, dianya Allah itu as-sami' yang maha mendengar, al-basiru itu yang maha melihat, al-alimu bi aqwalin nabi, yang tahu terhadap segala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya Nabi. Fa'an'ama alaihi, maka memberi nikmat oleh Allah kepadanya Nabi bil isra'i, dengan isra al-mustamili, yang mengandung ianya isra ala jitima'ihi, atas bertemunya Nabi bil anbiya, dengan para nabi, wa urujihi, dan naiknya Nabi ila samai, ke langit, wa ru'yati ajaibil malakut, dan melihat keajaiban-keajaiban kerajaan langit, wa munajatihi, dan munajatnya Nabi baginya Allah Ta'ala. Nah, titik dulu di sini ya. Kita baca hasyiahnya dulu. Qauluhu linuriyahu, allamu lil hikmah. Lam ini lam hikmah ya. Kami Isra mi'rajkan Nabi linuriyahu, yang hikmahnya agar kami memperlihatkan kepada Nabi. Nah, itu ulama kalau kita bilang dalam nahu lamke. Lamke ya. Memang tetap namanya lamke, tapi disebut lam hikmah, yang hikmahnya. Jadi dalam Al-Qur'an itu Masya Allah banyak banget lam. Ada lam hikmah, ada lam akibat kan? Macam-macam. Hikmati Isra'ina, atau hikmatu Isra'ina bihi. Artinya bermula hikmah mengisrakan kami bihi, akannya Nabi, itu ru'yatuhu, melihatnya Nabi, min ayatina, dari ayat-ayat kami. Ya. Allah pengen memperlihatkan kekuasaannya, kebesarannya. Wa ammatul qurra'i ala qiraatihi bin nun, dan bermula umum para ahli qiraah, itu ala qiraatihi, atas membacanya ayat bin nun, linuriyahu, pakai nun enggak, agar kami perlihatkan kepada Nabi. Wa al Hasan, membaca oleh Syekh Hasan, liuriyahu, bilyai, pakai ya, liuriyahu. Nah, ada dua qiraah. Fa'alal awal, atas pendapat pertama, yaitu baca linuria, pakai nun, yakunu fil kalami iltifatani, adalah dalam kalam itu dua iltifat, dua perpalingan. Makna perpalingan dalam istilah bayan, ma'ani iltifat, dari gaib, kadang gaib, kemudian berubah
Jadi mukhatab atau jadi mutakalim. Nah, atau dari mutakalim berubah jadi gaib kan? Iltifat. Ada dua iltifat. Yang pertama minal ghibah litakallumi. Yang pertama dari gaib bagi takalim. Fi qaulihi pada firman Allah barokna. Barokna alladzi barokna haulahu pakai na kan? Kemudian wali nuriyahu dan agar kami perlihatkan. Maknanya kaminya cuma dua kali. Li nuriyahu kemudian barokna. Barokna li nuriyahu. Asani minat takalum lil ghibah. Dari mutakalim berpaling kepada ghibah pada firman Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Itu gaib ini huwa kan? Mestinya kan innana. Kalau sejajar. Agar kami perlihatkan kepada Nabi. Innana sesungguhnya kami kan. Tapi enggak. Itulah bahasa Quran. Kadang-kadang na, kadang-kadang dia. Wa alasani atas pendapat kedua. Yang membaca liuria. Yakunu fi arba'u iltifata. Iltifatatin adalah dalamnya kalam. Itu 4 kali berpaling. Dari gaib ke takalum. Dari takalum ke gaib. Al-awalu. Ini enggak terlalu penting sebenarnya. Kalau nah, bukan enggak terlalu penting apa namanya. Al-awalu bermula yang pertama itu minal ghibah dari gaib fi qouli pada firman Allah bi abdihi. Abdihi gaib nih. Ilal mutakalim kepada mutakalim pada firman Allah barofna. Yang kedua minat takallum ilal ghibah dari mutakalim kepada ghibah pada liyuriyahu. Yang ketiga minal ghibah ila takallum fi qouli pada firman Allah min ayatina. Yang keempat minat takallum ilal ghibah fi qouli innahu was-sami'ul basir. Biarin ya. Alinea ini. Bismillah. Masya Allah kopi. Ya, Ustaz Adit Hasyiah Syawi Surat Al-Isra. Ustaz punya kitab, tinggal buka kitabnya. Nah itu. Linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepada Nabi sebahagian dari ayat-ayat kami. Min tam'in nih. Karena Nabi tidak melihat semua ayat-ayat Allah. Enggak. Sebahagian. Wa min fi qawlihi min ayatina litab'in. Bermula min yang ada pada firman Allah min ayatina itu litab'in. Sebahagian. Linuriyahu ba'da ayatina. Agar kami perlihatkan kepada Nabi sebahagian ayat-ayat kami. Nah itu. Wa innama utiya biha hanya saja didatangkan dengannya min tab'id ta'dhiman karena untuk membesarkan li ayatillah bagi ayat-ayat Allah. Artinya ayat Allah itu sangat banyak. Nah, kan enggak dilihat semuanya oleh Nabi. Inna Muhammadan wa inna ra'a ma ra'a minal ayatil 'azimati wal ajaibil fakhimah fahuwa ba'dun bin nisbah li ayatillah. Artinya sesungguhnya Nabi Muhammad alaihissalam sekalipun melihat ianya Nabi apa yang telah beliau lihat minal ayatil azimah dari ayat-ayat yang agung wal ajaibil fakhimah dan keajaiban-keajaiban yang megah yang hebat bahwa maka dianya apa yang dilihat oleh Nabi itu ba'dun itu sedikit sebahagian bin nisbah dengan dibandingkan li ayatillah bagi ayat-ayat Allah wa ajaibi qudratih dan bagi keajaiban kudrahnya Allah wa jalaili hikmatih bagi kebesaran hikmahnya Allah. Walaupun Allah telah banyak hal memperlihatkan kepada Nabi, namun kalau dihitung secara menyeluruh terhadap semua keajaiban Allah itu cuma sedikit saja. Sedikit saja. Nah, itu. Masya Allah udah sejam. Nah, kita ngaji beberapa ayat. Ini Masya Allah nih, Syekh Sawi mentakdirkan muskil ya. Kalau beliau nggak takdir, kita nggak terbayang. Kecuali kita hafal Quran. Kalau kita hafal Quran kan setiap ayat-ayat yang mirip-mirip kan kita bisa langsung membayanginya. Tapi kalau kita nggak hafal Quran ya enggak. Ini untung ada Syekh Sawi mengingatkan. Ingkulta, jika engkau menyatakan innama huna yaqtadit tab'in. Sesungguhnya ma yang di sini itu menghendaki akan tab'in. Maknanya min di sini min tab'in. Nabi melihat sebahagian. Sesungguhnya mahuna sesungguhnya sesuatu yang di sini yakni min tadi itu yaqtadit tab'in menghendaki ia akan tab'in.
Wa qauluhu ta'ala fi haqqi Ibrahim, dan bermula firman Allah Ta'ala pada hak Nabi Ibrahim, yaitu wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim akan kerajaan langit dan bumi. Ini enggak ada min di sini kan? Wa kadzalika demikianlah nuri kami memperlihatkan kepada Ibrahim malakut, kerajaan langit dan bumi. Annahu la tab'id, bahwa sungguhnya firman Allah pada hak Nabi Ibrahim itu la tab'id, enggak ada tab'id. Apakah ini menunjukkan yang Nabi Ibrahim lihat lebih banyak dari yang Nabi kita lihat? Nah, kan jadi bukan kacau. Kan mestinya Nabi kita yang afdalul mursalin kan? Tanpa merendahkan Nabi yang lain. Fadhahiru hadza, maka bermula zahir ini firman Allah. Annama ra'ahu Ibrahimu aksara mimma ra'ahu Muhammadun. Sungguh yang telah melihat akannya oleh Nabi Ibrahim itu lebih banyak dari perkara yang melihat akannya oleh Nabi Muhammad. Seolah-olah kalau kita lihat zahir ayat kan begitu. Tadi min tab'id di sini enggak ada min. Berarti yang Nabi Ibrahim lihat lebih banyak. Wa huwa khilaful ijma'. Dianya mar'ahu Ibrahim aksar. Apa yang Nabi Ibrahim lihat lebih banyak. Itu khilaful ijma'. Itu menyalahi ijma'. Ijma' menyatakan yang Nabi kita lihat lebih besar. Terus jawabannya bagaimana? Ini beliau beri jawaban. Ujiba, dijawabkan. Bi anna malakuta samawati wal ardi ba'dul ayatil azimati allati ra'aha Muhammadun. Wah sungguh malakut kerajaan langit dan bumi itu sebahagian ayat-ayat yang besar yang telah melihat akannya ayat oleh Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim melihat malakuti samawat. Jadi malakuti samawat ini hanya sebahagian dari yang Nabi lihat. Nabi melihat banyak, sebahagian di antaranya malakuti sama. Sementara Nabi Ibrahim cuma melihat malakuti sama kan? Berarti Nabi Ibrahim melihat sebahagian dari apa yang Nabi lihat. Nah, nggak bisa dibandingkan juga. Nah, dijawabkan dengan bahwa sungguh malakuta sama. Kerajaan langit dan bumi itu ba'dul ayat. Sebahagian ayat yang agung, ayat allati ra'aha yang melihat akannya. Ayat oleh Nabi Muhammad. Fa Ibrahimu ra'a ba'dal ba'di. Maka Nabi Ibrahim itu telah melihat akan sebahagiannya sebahagian. Nah, bisa aja para ulama menjawab. Nabi Ibrahim melihat sebahagian dari sebahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang komentar? Nggak ada. Khawatir saya kadang lupa baca komentar. Qauluhu innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah, dianya Allah itu maha mendengar, itu maha melihat. Al-masyhuru anna ad-dhamira a'idun 'ala Allah Ta'ala. Bermula pendapat yang masyhur bahwa sungguh dhamir itu kembali kepada Allah. Ya kan? Kembali kepada Allah. Tapi ada pendapat yang berbeda dan aneh ini. Masya Allah, ini saya juga baru lihat. Huwa sami'u li aqwali, artinya dianya Allah itu yang mendengar bagi segala perkataan. Al-basiru bil ahwali wal af'al, itu yang maha melihat terhadap segala keadaan dan perbuatan. Waqilah, ada pendapat, cuma nggak disebutkan siapa yang memberi pendapat. Waqilah dikatakan ad-dhamiru a'idun 'alan nabi. Bermula dhamir di innahu itu a'idun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi itu yang maha mendengar, kan ada aneh ya. Nah, itu ada yang bilang seperti itu kembali kepada Nabi. Kenapa kembali kepada Nabi? Apa tujuannya? Wa hikmatul ityani bihadainil wasfain. Bermula hikmah mendatangkan dengan dua ini sifat. Yaitu sifat sami' dan basir ke Nabi. Itu as-sana'u ala rasulihi, itu sanjungan terhadap rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Artinya menurut Qil ini Allah pengen memuji Nabi. Haitsu syahada ma syahada. Sekira-kira telah bersaksi, telah melihat ya Nabi akan apa yang beliau lihat. Wa sami'a ma sami'a, telah mendengar oleh Nabi apa yang telah beliau dengar. Walam yadhiq basaruh, dan tidak melencenglah oleh penglihatannya Nabi. Walam yadhash sam'uhu, dan tidak yadhash itu rusak, kita artikan boleh kan? Tidak rusak oleh pendengaran Nabi. Walaupun Nabi mendengar melihat hal-hal yang ajaib, tapi tetap
Pendengaran Nabi, penglihatan Nabi normal seperti biasa. Fahuwa nadhiru qaulihi ta'ala. Maka bermula ini itu sebanding bagi firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ma taghaal basar wa ma tagha. Tidak sesat. Zaga tidak melenceng. Itu kan cara memaknai. Tidak sesatlah oleh penglihatan Nabi. Wa ma tagha, dan tidak aniaya ia ketika Nabi melihat Jibril kan dalam surat An-Najm. Nah, itu. Isyaratan ila uluwi maqamih, karena pengen menunjukkan kepada ketinggian makamnya Nabi. Wa rif'ati sya'nih, kepada tinggi urusannya Nabi, perkara Nabi. Ya, artinya pengen, menurut Kil ini pengen mengangkat Nabi ya. Tapi nggak masuk ini. Tapi beliau nggak menolaknya kan. Biasanya kalau ada alif lam seperti ini, as-sami'ul basir, mesti yang dimaksud Allah. Memang boleh kayak Ar-Rahim, Ra'uf untuk Nabi boleh, tapi nakirah kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kan ada azizun alaihi ma'anittum kan. Di ujungnya Raufur Rahim, bil mu'minina Raufur Rahim. Tapi nakirah dia biasanya. Tapi kalau ma'rifah itu seringnya untuk Allah. Tapi di sini ada Akil menyatakan Sami'ul Basir, maksudnya Nabi. Ini ahli-ahli sufi barangkali ya. Waliza, karena ini qala al-Ariful Bar'i, berkatalah oleh Arif al-Bar'i. Apa kata beliau? Wa in qabalta lafdata lan tarani bima kadabal fuadu fahimta ma'na. Andaikan engkau hadapkan akan lafaz lantarani. Lantarani di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa, Rabbi andirni ilaika. Ya Allah, bolehkan aku melihat engkau. Allah menyatakan lantarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Andaikan engkau hadapkan lafaz lantarani dengan ma kadzabal fuadu dalam surat An-Najm tadi, fahimta makna, niscaya engkau pahami akan makna. Fa innallaha kallama dzaka wahya. Sesungguhnya Allah itu berbicara ia kepada si Zaka, kepada Nabi Musa, nisbah wahyu. Wa kallama dza musyafahatan wa adna. Dan berbicara ia kepada Nabi kita, musyafahatan secara langsung, wa adna, dan mendekatkan ia. Nah, ini rumit nih urusan nih. Bagian ahli sufi ya. Karena pendapat yang masyhur, summa dana fatadalla, dana yang mendekat. Jibril di situ, itu pendapat yang kuat dalam tafsir. Bukan Nabi mendekat dengan Allah, bukan. Karena zat Allah nggak bertempat kan. Summa dana fatadalla fakaba qausaini au adna kan. Nah, lebih dekat itu maksudnya Nabi dan Sayyidina Jibril. Walaupun ada pendapat, kita dengar juga ceramah-ceramah kan, sebagian yang ahli sufi itu ada yang mengembalikan domirnya kepada Allah. Nanti di ketemu surat An-Najm kita bahas insyaallah. Ila angqala, hingga berkata ianya Syekh Bar'i tadi, fa Musa kharra maghsyan alaih, maka bermula Musa itu tersungkur ia dalam keadaan pingsan. Nah, Nabi Musa ketika minta melihat Allah, Allah bilang lantarani, engkau enggak akan bisa melihatku, fandur ilal jabal kan. Tetapi lihatlah ke bukit itu, ini istaqarra makanahu, di bukit itu di tempatnya fasa tarani ya. Maka nanti engkau akan melihatku. Ketika Nabi Musa melihat bukit, fakharra kan, maka Nabi Musa tersungkur. Ya, bukit pun hancur. Nah, ini fa Musa kharra maghsyan alaih, maka Musa itu tersungkur ya dalam keadaan pingsan. Wa Ahmadu lam yakun liyazigha zihna, dan bermula Ahmad Nabi Muhammad tidak ada ia itu liyazigha, melenceng ia nisbah pikiran. Nah, jadi Nabi stabil aja. Nah, jadi dalam pandangan pensyair ini Nabi melihat Allah. Ketika Nabi melihat Allah biasa aja. Ya kan? Enggak rusak pikirannya, enggak pingsan, enggak ini, enggak itu. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ini Hasyiah Sawi, sementara bulan Rajab insya Allah kita baca surat Isra ya. Nggak tahu berapa ayat nyampe. Ini dalam rangka mengisi bulan Rajab. Nah, karena Rajab ada Isra Mi'rajnya kan. Nah, ini kebetulan surat Isra membahas tentang Isra Mi'raj. Masya Allah. Kembali lagi. Tadi Fa'an ama, maka Allah memberi nikmat kepada Nabi bil Isra, dengan Isra al-mustamili, yang mencakupi ianya Isra ala jitima'i, atas bertemunya Nabi
bil anbiya dengan para nabi, wa urujihi dan naiknya nabi ke langit. Qauluhu ala ijtima'ihi bil anbiya, bertemunya nabi dengan para nabi, air rusuli dengan para rasul juga, wa ghairihim dan lain-lain mereka, wa sallau khalfahu dan mereka semua salat di belakang nabi ya. Sudah tadi. Qauluhu urujihi dan naiknya nabi ke langit, ay su'udihi ilaiha. Artinya naiknya nabi ke langit mahfufan dalam keadaan dilingkari. Mahfufan itu diliputi, dilingkari, ditemani bil malaikatil kiram dengan malaikat-malaikat yang Nabi diantar oleh para malaikat. Nah, tadi dan Nabi melihat keajaiban malakut, keajaiban malakut. Nah, ini penting di sini ada istilah-istilah. Kadang kita suka ketemu nih. Alam malakut, alam jabarut kan apa maknanya ada di sini. Qaulu ru'yati ajaibil malakut ay kal malaikah wal jannah wan nar. Seperti melihat keajaiban malakut, keajaiban kerajaan langit. Apa contohnya? Kal malaikah, seperti malaikat, wal jannati, sorga dan neraka. Ini masuk dalam kategori alam malakut. Wa'lam, ketahui olehmu annal awalima arba'un, bahwa sungguh alam itu ada empat. Ada empat alam. Alamul mulki. Yang pertama alamul muluk. Wahwa manusyahiduh. Yaitu sesuatu yang kita saksikan akannya sesuatu. Alamul muluk, kalau ketemu alamul muluk. Nah, atau alamul mulki ya. Ini maknanya sesuatu yang bisa kita lihat seperti langit bumi. Wa alamul malakut dan alam malakut wa huwa ma khafiya anna. Sesuatu yang tersembunyi ia dari kita. Kita sering memaknai alam malakut, alam langit. Alam yang di luar jangkauan kita. Kita nggak bisa melihatnya. Tapi Nabi diperlihatkan oleh Allah. Wa alamul jabaruti dan alam jabarut. Wa huwal ulum wal asrar. Dianya alam jabarut itu ilmu-ilmu dan rahasia. Alam ilmu, alam rahasia. Wa alamul izzah dan alam izzah. Wa huwa ma la yumkinu ta'biru anhu. Dianya alam izzah itu sesuatu yang tidak mungkinlah oleh mengibaratkan terhadapnya sesuatu. Kazatillah, seperti zat Allah. Maknanya hakikat zat Allah. Nggak ada yang tahu. Hatta nabi wali sekalipun nggak tahu kun hudat. Ya. Hakikat zat Allah nggak ada yang tahu. Begitu dalam tauhid. Kita mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya. Wa yusamma dan dinamakan akan dianya alam izzah sirra sirri sirri. Ya, tiga double rahasianya. Sir, rahasia dari rahasia dari rahasia. Sirra sirri sir. Waqala Sayyidul Bakriyu, berkata oleh Sayyid Bakri. Wa bisiri siri sirri kalladhi la tafi bil ifsahi an haqiqatihi raqa'iq. Dan dengan rahasia dari rahasiamu. Rahasia la tafi yang tidak engkau tunaikan, yang tidak engkau bolehkan bil ifsah dengan diterangkan an hakikatihi tentang hakikatnya sir. Nah, bukan, tafi ini tidak bisa menunaikan dengan menjelaskan dari hakikatnya sir-sir oleh ar-raqaiku, oleh ar-raqaik. Apa mana ar-raqaik? Apa kertas lembaran apa? Ar-raqaik. Harus lihat kamus lupa raqaik ya. Biasanya nama kitab ada juga. Kitabur raqaik. Apa yang makna yang cocok di sini? Ada yang tahu? Apa? Kamus? Wejangan. Wejangan ya, rakaek itu yang lembut kan? Tipis yang apa namanya? Yang melembutkan hati. Ini nggak paham ini gimana maksudnya nih? Ya. Gimana tadi? Dan dengan rahasia rahasiamu alladzi yang tidak bisa
menunaikan dengan menjelaskan tentang hakikatnya rahasia oleh ar-raqaiq ya. Oleh raqaiq bisa makna oleh segala nasihat-nasihat rohani, nasihat yang halus-halus ya. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata lah artinya ya. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata tentang sirnya Allah. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Masya Allah, ini emang luar biasa ini. Lanjut lagi. Ya, kah? Kemudian tadi Isra yang di dalam Isra itu ada bertemu Nabi dengan para Nabi, naiknya Nabi ke langit, melihat keajaiban kerajaan langit. Oh, munajatnya Nabi bagi Allah Ta'ala. Munajatnya Nabi bagi Allah Ta'ala. Munajat syifahan secara langsung kan? Ma'araf il hijab bersama diangkatnya hijab. Nah ini kelihatannya Syekh Sawi meyakini kalau Nabi melihat Allah. Nah, tapi dalam kitab Syekh Siddiq Al-Ghumari, udah pernah saya baca kemarin, saya post video singkat. Ada orang yang bertanya kepada beliau, apakah Nabi melihat Allah di malam Isra? Awalnya beliau menjawab iya, karena mengikuti pendapat Imam Ahmad mentaklid. Kemudian beliau rujuk dari pendapatnya menyatakan nggak ada satu dalil pun yang menyatakan, yang sahih yang menyatakan Nabi melihat Allah. Nah, di malam Isra enggak. Nah, tapi melihat Allah beliau meyakini, tapi itu terjadi di akhirat nanti. Begitu dalam Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Ghumari juzuk 16. Nah, itu. Masya Allah. Di mana kita titik? Nah, ini baru mulai kisah Isra nih. Fa'innahu maka bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala berkata ya Nabi uti tu bil burak aku didatangkan dengan burak kan? Ini berlai nanti melanjutkan cerita Isra Mi'raj lengkap panjang banget ini mungkin ya seminggu kita baca baru selesai. Kita break di sini dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil